Apakah kamu tahu bahwa seorang nenek berusia 75 tahun tiba-tiba harus dilarikan ke rumah sakit karena detak jantungnya mendadak sangat cepat dan tubuhnya berkeringat dingin? Yang mengejutkan, pagi itu beliau hanya sarapan dengan sepiring buah segar, campuran mangga, semangka, dan sedikit nangka. Tidak ada tanda-tanda sakit sebelumnya, tidak ada aktivitas berat malam sebelumnya. Semuanya tampak biasa-biasa saja. Namun kenyataannya, tubuhnya justru mengalami reaksi yang membahayakan. Kejadian seperti ini bukan cuma sekali dua kali terjadi. Banyak lansia tampak sehat, bugar, dan ceria, namun diam-diam menyimpan potensi bahaya dalam kebiasaan makan sehari-hari. Termasuk dari sesuatu yang kelihatannya sangat tidak berbahaya, buah-buahan. Selama ini, buah identik dengan makanan sehat. Rasanya manis, segar, dan alami. Tapi sayangnya, tidak semua buah cocok untuk tubuh lansia yang sudah menua. Setelah usia 60 tahun, tubuh manusia mengalami banyak perubahan. Sistem pencernaan mulai melambat, fungsi ginjal menurun, sensitivitas insulin berubah, dan keseimbangan elektrolit menjadi lebih rapuh. Makanan yang dulunya aman, kini bisa jadi pemicu masalah kesehatan serius. Terutama bagi mereka yang memiliki riwayat diabetes, darah tinggi, kolesterol, atau gangguan jantung. Dan buah, yang sering dikonsumsi tanpa batasan, bisa tanpa sadar menjadi penyebab diam-diam yang memperburuk kondisi tubuh. Tidak sedikit lansia yang mengalami perut kembung setelah makan buah tertentu. Ada juga yang merasa tubuhnya cepat lelah, jantung berdebar, atau bahkan sulit tidur di malam hari. Semuanya bisa berkaitan dengan kandungan dalam buah-buahan tertentu, terutama yang tinggi gula, tinggi asam, atau mengandung zat yang bisa mengganggu metabolisme lansia. Yang lebih mencemaskan lagi, banyak dari kita masih beranggapan bahwa semua buah aman dikonsumsi kapan saja dan sebanyak apapun. Padahal, bila tidak hati-hati, konsumsi buah yang tidak tepat bisa meningkatkan risiko serangan jantung, stroke, tekanan darah tinggi, hingga gangguan ginjal dan pencernaan. Bahkan beberapa buah bisa memperparah efek samping dari obat-obatan yang sedang dikonsumsi lansia. Maka dari itu, penting sekali bagi kita, baik sebagai lansia maupun keluarga lansia, untuk lebih memahami jenis-jenis buah yang bisa berbahaya bila dikonsumsi dalam kondisi tertentu. Tujuannya bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar kita bisa lebih waspada dan bijak dalam memilih buah. Kita tetap bisa menikmati rasa segar buah, tapi dengan cara dan jumlah yang sesuai dengan kondisi tubuh di usia lanjut. Dalam video ini, kita akan bahas 14 jenis buah yang ternyata bisa membahayakan kesehatan lansia, terutama mereka yang berusia 60, 70, hingga 80 tahun. Penjelasan tiap buah akan dibahas secara rinci, mengapa buah itu bisa berisiko, bagaimana efeknya bagi tubuh lansia, dan dalam kondisi apa buah itu sebaiknya dihindari. Namun sebelum kita masuk ke daftar buahnya satu persatu, kita perlu pahami dulu mengapa lansia harus ekstra hati-hati dalam memilih buah, dan apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh ketika usia mulai memasuki kepala 6, 7, bahkan 8. Karena pemahaman ini akan menjadi dasar penting sebelum kita mengenali bahaya dari masing-masing buah. Mari kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Setelah kita memahami bahwa tidak semua buah aman untuk lansia, mungkin muncul pertanyaan, kenapa bisa begitu? Bukankah buah itu alami dan sehat? Pertanyaan ini sangat wajar. Selama bertahun-tahun, kita diajarkan bahwa buah adalah bagian penting dari pola makan sehat. Namun sayangnya, ketika usia kita memasuki 60 tahun ke atas, tubuh tidak lagi bekerja sekuat dan setangguh dulu. Seiring bertambahnya usia, sistem metabolisme mulai melambat. Enzim-enzim pencernaan tidak lagi sebanyak dan seefisien saat muda. Tubuh menjadi lebih sensitif terhadap kandungan gula, asam, gas, bahkan serat yang terlalu kasar. Apa yang dulunya bisa dicerna dengan mudah, kini bisa menjadi pemicu gangguan perut, naiknya gula darah, hingga gangguan ginjal atau jantung. Salah satu contoh nyata adalah kandungan fruktosa dalam buah. Fruktosa adalah jenis gula alami yang banyak ditemukan dalam buah-buahan manis seperti mangga, semangka, atau anggur. Pada usia muda, tubuh mampu mengolah fruktosa dengan baik, menyimpannya dalam hati, dan mengubahnya menjadi energi. Tapi bagi lansia, proses ini tidak selalu berjalan mulus. Konsumsi fruktosa berlebihan bisa menyebabkan lonjakan gula darah, memperberat kerja pankreas, dan pada akhirnya meningkatkan risiko diabetes atau memperparah kondisi yang sudah ada. Bukan hanya itu, buah-buahan tertentu juga memiliki kandungan asam yang tinggi, seperti nanas, jeruk asam, atau lemon. Bagi lansia yang memiliki riwayat gangguan lambung seperti MAC atau GERD, asam buah ini bisa menjadi bencana.
Rasa nyeri di ulu hati, perut kembung, atau mual bisa muncul hanya karena satu irisan buah yang tampak tidak berbahaya. Bahkan pada beberapa kasus, konsumsi asam berlebih bisa menyebabkan iritasi lambung yang serius. Ada juga buah-buahan yang mengandung serat kasar atau tanin tinggi, seperti salak atau nangka. Jika tidak diimbangi dengan cairan yang cukup atau kondisi pencernaan yang baik, buah seperti ini bisa menyebabkan sembelit parah. Lansia dengan gerakan usus yang lambat akan semakin kesulitan mencerna, hingga akhirnya merasa begah, tidak nyaman, dan nafsu makan menurun. Tak berhenti sampai di situ, kita juga harus mempertimbangkan interaksi buah dengan obat-obatan. Banyak lansia mengonsumsi obat setiap hari, entah untuk tekanan darah, kolesterol, jantung, atau diabetes. Beberapa buah seperti anggur atau jeruk bali bisa mengganggu penyerapan atau efektivitas obat, bahkan memperkuat efek sampingnya. Misalnya, buah anggur bisa meningkatkan risiko perdarahan jika dikonsumsi bersama obat pengencer darah. Efek ini seringkali tidak disadari karena gejalanya muncul perlahan. Dan yang paling sering terlewatkan adalah soal porsi dan frekuensi makan buah. Lansia kadang berpikir, cuma buah kok, aman dimakan kapan saja. Padahal, makan semangka satu piring besar di malam hari atau ngemil mangga matang setiap sore bisa berdampak besar jika dilakukan terus-menerus. Ingat, yang membuat sesuatu berbahaya itu bukan hanya jenisnya, tapi juga jumlah dan cara mengonsumsinya. Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi kita untuk mulai lebih selektif dalam memilih buah. Bukan berarti semua buah harus dihindari, tapi kita perlu tahu buah mana yang bisa memberikan manfaat dan mana yang justru bisa memperburuk kondisi tubuh lansia. Lebih baik mencegah daripada menyesal kemudian, bukan? Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke bagian inti dari video ini, yaitu daftar 14 buah yang sebaiknya diwaspadai oleh lansia usia 60, 70, hingga 80 tahun. Kita akan bahas satu persatu, dimulai dari buah yang paling sering muncul di meja makan keluarga Indonesia, buah yang aromanya khas, rasanya manis legit, tapi bisa menjadi bom waktu bagi kesehatan. Yuk, kita mulai dengan buah pertama yang sebaiknya dihindari oleh lansia, yaitu durian. Siapa yang tidak kenal dengan buah berduri yang satu ini? Aromanya khas, rasanya legit, dan bagi sebagian orang, durian adalah raja dari segala buah. Tapi tahukah kamu bahwa bagi lansia, durian bisa menjadi musuh dalam selimut yang membahayakan kesehatan? Durian memang kaya rasa dan sangat menggoda. Tapi di balik lezatannya, tersembunyi sejumlah kandungan yang bisa menjadi pemicu masalah serius bagi tubuh lansia. Salah satunya adalah kandungan gula dan lemak jenuh yang tinggi. Dalam satu porsi kecil durian, terkandung gula alami dalam jumlah besar yang bisa langsung menaikkan kadar gula darah. Bagi lansia yang memiliki diabetes, kondisi ini bisa sangat berbahaya. Gula darah bisa melonjak drastis hanya dalam waktu singkat, memicu kelelahan, mual, dan dalam kasus ekstrim, bisa menyebabkan kehilangan kesadaran. Tak hanya itu, durian juga mengandung lemak jenuh dalam jumlah signifikan. Lemak ini dapat menumpuk dalam pembuluh darah dan memperberat kerja jantung. Bagi mereka yang memiliki riwayat hipertensi atau kolesterol tinggi, konsumsi durian bisa menjadi pemicu serangan jantung atau stroke. Bahkan bagi yang merasa sehat sekalipun, tubuh lansia tidak sefleksibel dulu dalam mengelola kelebihan lemak. Proses pencernaannya lebih lambat, sehingga durian bisa menyebabkan rasa begah, kembung, dan gangguan pencernaan yang berhari-hari. Hal lain yang jarang dibahas adalah efek panas tubuh yang sering dikaitkan dengan durian. Banyak orang percaya bahwa durian membuat tubuh menjadi panas dan tidak nyaman. Meski istilah panas dalam terdengar tidak ilmiah, sebenarnya ini merujuk pada reaksi metabolik tubuh yang bekerja keras untuk mencerna makanan tinggi kalori. Pada lansia, kerja tubuh yang berlebihan seperti ini justru bisa memicu peningkatan tekanan darah, dehidrasi ringan, dan kelelahan. Durian juga diketahui dapat berinteraksi buruk dengan obat-obatan tertentu, terutama obat penurun tekanan darah dan pengencer darah. Beberapa kasus menunjukkan bahwa konsumsi durian dalam jumlah besar saat sedang mengonsumsi obat bisa memicu detak jantung tidak beraturan, pusing, dan tekanan darah yang tidak stabil. Inilah yang menjadikan durian sangat berisiko bila tidak dikontrol. Yang lebih mengkhawatirkan adalah cara konsumsi durian yang seringkali berlebihan. Karena rasanya yang lezat dan mengenyangkan, banyak orang tidak sadar telah mengonsumsi durian terlalu banyak dalam sekali makan. Ditambah dengan kebiasaan makan durian di malam hari atau bersama teman-teman tanpa batasan, risiko kesehatannya makin meningkat. Bagi lansia, ini bisa menjadi pemicu kelelahan luar biasa keesokan harinya,
bahkan memperburuk kondisi medis yang sebelumnya tidak terlihat. Apakah ini berarti durian sama sekali tidak boleh dikonsumsi oleh lansia? Jawabannya, tidak harus begitu, tetapi perlu sangat dibatasi. Jika memang ingin menikmati durian, cukup 1 atau 2 potong kecil saja. Itu pun tidak terlalu matang dan tidak dikonsumsi bersama makanan tinggi lemak lainnya. Pastikan juga tubuh dalam kondisi sehat dan tidak sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu yang sensitif terhadap reaksi makanan. Namun, jika ada riwayat tekanan darah tinggi, diabetes, kolesterol, atau gangguan jantung, maka sebaiknya durian benar-benar dihindari. Kenikmatannya memang sulit ditolak, tapi jika berujung pada masalah serius, tentu tidak sebanding dengan dampaknya. Setelah mengenal risiko dari durian, mari kita lanjutkan ke buah berikutnya yang juga tak kalah sering dijumpai di kehidupan sehari-hari. Buah ini dikenal harum dan manis, sering dijadikan campuran es buah, kolak, atau bahkan dimakan langsung. Sayangnya, buah ini juga menyimpan potensi bahaya yang tidak boleh disepelekan oleh lansia, terutama karena kandungan gas dan seratnya yang bisa mengganggu pencernaan. Kita lanjut ke buah bahaya kedua, nangka. Setelah kita membahas durian yang kerap dianggap raja buah namun berisiko tinggi bagi lansia, sekarang kita bergeser ke buah lain yang tidak kalah populer, nangka. Buah yang satu ini sering dijumpai dalam bentuk segar, kolak, atau campuran es buah. Aromanya kuat, teksturnya kenyal, dan rasanya manis menggoda. Namun di balik itu semua, nangka juga menyimpan potensi bahaya yang tidak bisa dianggap remeh, terutama bagi lansia dengan kondisi pencernaan yang mulai melemah. Nangka mengandung serat kasar dan gas alami dalam jumlah cukup tinggi. Kombinasi ini bisa menjadi mimpi buruk bagi lansia yang memiliki sistem pencernaan yang sudah tidak seefisien dulu. Saat dikonsumsi dalam jumlah banyak, nangka bisa menyebabkan perut kembung, begah, bahkan nyeri lambung. Ini disebabkan oleh proses fermentasi alami dalam usus saat nangka dicerna yang menghasilkan gas berlebih. Bagi tubuh muda, gas ini mungkin tidak menjadi masalah besar. Tapi bagi lansia, apalagi yang punya masalah MAC, GERD, atau iritasi usus, efeknya bisa sangat mengganggu. Selain gas, tekstur nangka yang berserat kasar dan kenyal juga menyulitkan proses pencernaan. Butuh waktu lebih lama untuk dicerna oleh lambung dan usus, yang berisiko menimbulkan sembelit atau susah buang air besar. Apalagi jika dikonsumsi saat perut kosong atau tidak diimbangi dengan cairan yang cukup. Dalam kasus lansia yang kurang minum air, maka nangka justru bisa memperparah masalah sembelit dan membuat perut terasa penuh sepanjang hari. Nangka juga dikenal memiliki kandungan gula alami yang cukup tinggi, terutama bila matang sempurna. Ini membuatnya menjadi makanan yang kurang ideal bagi lansia penderita diabetes atau yang berisiko tinggi mengalami gangguan gula darah. Lonjakan gula darah setelah makan nangka bisa terjadi tanpa disadari, karena seringkali buah ini dikonsumsi sebagai camilan atau tambahan makanan penutup. Ada hal lain yang juga penting diperhatikan, yaitu cara penyajian nangka. Banyak makanan berbahan dasar nangka disajikan dengan santan, gula tambahan, atau dimasak dengan cara digoreng seperti gorengan nangka. Cara pengolahan seperti ini menambah beban pada pencernaan dan membuat makanan tersebut menjadi tinggi kalori serta lemak, yang sangat tidak ideal untuk lansia. Bahkan dalam bentuk mentah sekalipun, jika nangka sudah terlalu matang atau disimpan terlalu lama, proses fermentasi alaminya akan makin kuat dan bisa memperburuk reaksi di dalam tubuh. Beberapa lansia juga mengalami reaksi alergi ringan terhadap nangka, seperti gatal-gatal di mulut atau tenggorokan setelah mengonsumsinya. Ini mungkin terdengar sepele, tetapi bila dibiarkan dan terjadi berulang, bisa menandakan sensitivitas tubuh terhadap enzim atau zat tertentu yang terkandung dalam buah ini. Reaksi seperti ini sebaiknya tidak dianggap remeh, karena bisa menjadi awal dari gangguan sistem kekebalan tubuh yang makin melemah seiring usia. Maka dari itu, untuk lansia usia 60 tahun ke atas, nangka bukanlah buah yang ideal untuk dikonsumsi secara rutin. Jika ingin mencicipinya, cukup dalam jumlah kecil dan tidak terlalu matang. Jangan dikonsumsi bersamaan dengan makanan berat atau minuman manis, serta perhatikan reaksi tubuh setelah mengonsumsinya. Bila muncul rasa tidak nyaman di perut, sebaiknya hindari di masa mendatang. Kita tentu tidak ingin kenikmatan sesaat dari sepotong nangka berubah menjadi masalah kesehatan yang berkepanjangan. Apalagi jika lansia sedang dalam masa pemulihan atau memiliki riwayat gangguan lambung. Nah, setelah mengenal risiko dari buah nangka, mari kita lanjutkan ke buah ketiga yang tak kalah sering ditemui dan kerap dianggap sehat. Buah ini punya rasa segar dan sedikit asam, sering dijadikan jus, rujak, bahkan bahan detoks. Tapi hati-hati, bagi lansia,
Asam dari buah ini bisa menjadi pemicu naiknya asam lambung hingga peradangan pada saluran pencernaan. Kita akan bahas secara lengkap di bab berikutnya. Nanas. Setelah membahas buah nangka yang kaya serat namun bisa memicu masalah pencernaan bagi lansia, kini kita beralih ke buah lain yang seringkali dianggap segar dan menyegarkan, nanas. Buah berwarna kuning cerah dengan rasa asam manis ini memang banyak disukai. Apalagi saat cuaca panas, sepotong nanas dingin terasa sangat menyegarkan. Tapi sayangnya, di balik kesegarannya itu, nanas juga menyimpan risiko kesehatan serius bagi lansia, terutama mereka yang memiliki masalah lambung dan sistem pencernaan yang sensitif. Nanas memiliki kandungan asam sitrat dan bromelain yang cukup tinggi. Bromelain adalah enzim alami yang memang memiliki manfaat tertentu bagi tubuh, seperti membantu pencernaan protein. Namun, pada tubuh lansia yang rentan, kadar asam dan enzim ini bisa memicu iritasi pada dinding lambung, terutama bagi mereka yang memiliki riwayat MAC, GERD, atau asam lambung tinggi. Rasa perih di ulu hati, perut rasa panas, mual, bahkan muntah, bisa muncul beberapa jam setelah mengonsumsi nanas, terutama dalam keadaan perut kosong. Kandungan asam pada nanas juga bisa memicu produksi asam lambung berlebih. Ini sangat berisiko bagi lansia yang sudah mengalami penipisan lapisan lambung akibat penuaan. Ketika asam lambung meningkat, bukan hanya rasa tidak nyaman yang dirasakan, tapi juga bisa menyebabkan peradangan, luka lambung, dan memperparah kondisi pencernaan. Bahkan, pada beberapa kasus, konsumsi nanas bisa memicu refluks asam, yaitu kondisi saat cairan lambung naik ke kerongkongan dan menyebabkan sensasi terbakar di dada. Selain itu, nanas yang belum matang sempurna justru lebih berbahaya. Buah nanas yang masih muda mengandung senyawa yang bisa menyebabkan gatal dan iritasi pada mulut, bibir, dan tenggorokan. Sensasi ini bukan hanya tidak nyaman, tapi juga bisa menandakan adanya reaksi alergi ringan, yang pada lansia bisa berkembang menjadi lebih serius karena sistem imun yang mulai melemah. Terlebih lagi, bromelain dalam nanas mentah dapat merusak lapisan mukosa mulut dan lambung bila dikonsumsi berlebihan. Ada juga hal lain yang perlu diwaspadai. Nanas dapat berinteraksi dengan obat-obatan tertentu, terutama obat pengencer darah dan antibiotik. Kandungan bromelain dapat memperkuat efek obat sehingga berisiko menyebabkan perdarahan atau efek samping lain yang tidak diinginkan. Bagi lansia yang rutin mengonsumsi obat harian, interaksi ini bisa terjadi tanpa disadari dan menimbulkan komplikasi yang sulit diatasi. Kebiasaan mengonsumsi nanas dalam bentuk jus yang ditambah gula pun memperburuk situasi. Gula tambahan meningkatkan indeks glikemik buah, membuat kadar gula darah melonjak lebih cepat. Sementara tubuh lansia seringkali tidak mampu merespons lonjakan tersebut dengan cepat. Akibatnya, tubuh merasa lemas, pusing, atau justru menjadi terlalu aktif secara tiba-tiba karena lonjakan energi palsu dari gula. Dan jangan lupa, nanas juga dikenal sebagai buah yang bisa menyebabkan kontraksi ringan pada otot polos, termasuk di saluran pencernaan. Meskipun pada tubuh muda ini bisa membantu pelancaran buang air besar, pada tubuh lansia justru bisa memicu diare, dehidrasi, atau nyeri perut. Risiko ini meningkat terutama jika nanas dikonsumsi dalam jumlah besar, atau saat tubuh dalam kondisi lelah. Jadi, apakah lansia tidak boleh makan nanas sama sekali? Tidak harus begitu. Bila ingin menikmati nanas, pastikan buahnya sudah matang sempurna, dikonsumsi dalam jumlah kecil, dan tidak dikonsumsi saat perut kosong. Hindari menambah gula atau mengombinasikan dengan makanan asam lainnya. Dan yang paling penting, jika sudah memiliki riwayat gangguan lambung, sebaiknya hindari nanas sama sekali atau konsultasikan dulu dengan dokter atau ahli gizi. Setelah memahami risiko dari buah nanas, kita akan lanjut ke buah keempat yang tak kalah populer dan sering dijadikan camilan sehat. Buah ini tampak tidak berbahaya, bahkan sering diberikan pada anak-anak dan orang dewasa karena dianggap mudah dicerna. Tapi ternyata, untuk lansia, buah ini bisa menjadi penyebab gangguan pencernaan yang cukup berat, terutama jika dikonsumsi berlebihan tanpa diimbangi cairan yang cukup. Kita akan bahas lebih lanjut tentang buah berikutnya, yaitu salak. Setelah membahas nanas yang asam dan bisa memperparah gangguan lambung, kini kita beralih ke buah yang teksturnya keras namun rasanya manis khas, salak. Buah ini mudah ditemukan di pasar tradisional hingga supermarket, dan sering dianggap sebagai camilan sehat karena praktis, tidak terlalu manis, dan bisa disimpan dalam waktu cukup lama. Tapi jangan tertipu oleh bentuk dan rasanya yang sederhana, karena salak bisa memicu masalah pencernaan serius, terutama bagi lansia. Salak dikenal mengandung tanin, yaitu senyawa alami yang memiliki sifat astringen atau mengikat cairan dalam tubuh.
Tanin memang memiliki manfaat dalam dunia pengobatan tradisional untuk mengatasi diare, karena mampu mengikat gerakan usus. Namun, pada lansia yang memiliki sistem pencernaan yang lambat, tanin justru bisa menjadi penyebab utama sembelit kronis. Tidak jarang, banyak orang lanjut usia mengeluhkan buang air besar yang keras, jarang, dan menyakitkan setelah mengonsumsi salak, terutama jika dimakan dalam jumlah banyak dan tidak diimbangi asupan air. Selain itu, salak memiliki serat yang padat dan tekstur yang keras. Untuk tubuh muda, hal ini bisa membantu memperlancar pencernaan. Tapi bagi lansia, terutama yang memiliki masalah gigi atau lambung, tekstur salak yang berserat kasar bisa sulit dicerna, menyebabkan perut terasa penuh, begah, dan bahkan memicu rasa nyeri di bagian bawah perut. Jika dibiarkan berlarut-larut, sisa salak yang tidak tercerna dengan baik bisa menjadi penyebab penyumbatan ringan pada usus, terutama bila salak dikonsumsi dalam kondisi perut kosong atau dalam porsi besar. Yang sering tidak disadari adalah kebiasaan makan salak tanpa mengunyah secara sempurna. Lansia yang sudah kehilangan beberapa gigi atau memiliki gigi palsu cenderung tidak mengunyah makanan seefektif dulu. Akibatnya, potongan salak masuk ke lambung dalam ukuran besar dan menjadi beban bagi organ pencernaan. Ini bukan hanya memicu gangguan lambung, tapi juga bisa memperparah masalah perut seperti konstipasi atau bahkan nyeri usus. Tak hanya soal tekstur dan tanin, salak juga sering dijadikan oleh-oleh khas daerah atau camilan saat bepergian, yang menyebabkan buah ini sering dikonsumsi tanpa kontrol. Beberapa varian salak yang manis bahkan diberi tambahan gula atau dikeringkan menjadi manisan, membuat kandungan gulanya meningkat drastis. Ini tentu berbahaya bagi lansia yang memiliki riwayat diabetes, karena bisa menyebabkan lonjakan glukosa darah tanpa disadari. Untuk lansia yang sudah mengalami gangguan fungsi ginjal, konsumsi salak juga perlu dibatasi. Kandungan kalium dan fosfor dalam buah ini, meskipun tidak setinggi pisang atau semangka, tetap bisa memengaruhi keseimbangan elektrolit jika dikonsumsi berlebihan. Apalagi jika tubuh tidak mampu menyaring zat-zat tersebut secara optimal. Lalu, apakah salak sepenuhnya harus dihindari? Tidak mutlak. Namun, porsi dan cara mengonsumsinya sangat penting. Bila ingin makan salak, pastikan hanya 1 atau 2 buah saja, dikunyah dengan baik, dan jangan dikonsumsi saat perut kosong. Imbangi dengan banyak minum air putih, dan hindari jika sedang mengalami sembelit atau gangguan lambung. Bila muncul gejala tidak nyaman setelah makan salak, sebaiknya hindari di masa mendatang. Jadi, meski tampak aman dan sederhana, salak bisa menjadi jebakan kecil yang berdampak besar bagi lansia. Apalagi jika dikonsumsi tanpa kontrol atau tanpa memahami kondisi tubuh sendiri. Nah, setelah salak, kita akan beralih ke buah yang justru tampilannya sangat menggoda. Kulitnya merah cerah, daging buahnya lembut, dan rasanya manis luar biasa. Namun, di balik tampilannya yang cantik, buah ini memiliki kadar gula yang tinggi dan bisa menjadi mimpi buruk bagi lansia yang sedang berjuang menjaga kadar gula darah. Kita akan bahas lebih dalam tentang buah berikutnya, rambutan. Setelah membahas salak yang ternyata bisa menjadi penyebab sembelit karena kandungan tanin dan teksturnya yang padat, sekarang kita masuk ke buah yang seolah berada di sisi berlawanan. Rambutan, buah yang memiliki tekstur sangat lembut dan rasa manis yang khas. Buah ini begitu menggoda, terutama saat musim panen tiba. Kulitnya berambut merah cerah, daging buahnya putih dan berair, memberikan kesan menyegarkan. Tapi justru di balik lembutan itulah tersembunyi risiko kesehatan yang cukup serius bagi lansia, terutama yang berkaitan dengan gula darah dan metabolisme tubuh. Rambutan termasuk buah dengan kadar fruktosa yang sangat tinggi. Meskipun fruktosa adalah gula alami, namun dalam jumlah besar dan tanpa kontrol, ia bisa menjadi pemicu utama lonjakan kadar gula darah. Bagi lansia yang memiliki riwayat diabetes atau sedang dalam kondisi pradiabetes, konsumsi rambutan bisa membuat kadar glukosa dalam darah melonjak tajam hanya dalam waktu singkat. Bahkan, mereka yang sebelumnya merasa sehat-sehat saja, bisa tiba-tiba merasa lemas, pusing, atau mengantuk setelah makan rambutan dalam jumlah banyak. Yang lebih mengecoh, rambutan memiliki rasa manis yang tidak terasa menyengat seperti permen atau makanan manis lainnya. Rasanya yang ringan seringkali membuat orang tidak sadar sudah makan 5, 10, bahkan lebih dari itu. Apalagi saat berkumpul bersama keluarga atau saat musim panen tiba, rambutan sering disantap dalam jumlah besar sebagai camilan, padahal dampaknya pada tubuh bisa sangat besar. Selain kandungan gulanya, rambutan juga bisa menimbulkan efek samping lain yang tidak banyak diketahui. Daging buah rambutan memiliki zat alami yang dapat memfermentasi di dalam usus, terutama jika dikonsumsi dalam kondisi sangat matang atau terlalu banyak.
Proses fermentasi ini menghasilkan gas yang bisa menyebabkan perut kembung, begah, atau bahkan diare ringan, terutama pada tubuh lansia yang pencernaannya sudah tidak seefisien dulu. Yang lebih mengkhawatirkan adalah rambutan yang sudah terlalu matang, atau bahkan sudah mulai berfermentasi karena terlalu lama disimpan. Banyak orang tidak sadar bahwa buah rambutan yang tampak lembek dan sangat manis justru bisa mengandung alkohol alami dari proses fermentasi, meski dalam jumlah kecil. Konsumsi rambutan seperti ini bisa memberikan efek seperti pusing, jantung berdebar, atau mual, terutama bagi lansia yang sensitif terhadap perubahan metabolisme. Tak hanya itu, rambutan juga mengandung kalium dalam jumlah sedang. Bagi lansia yang memiliki masalah ginjal atau sedang mengonsumsi obat penurun tekanan darah, asupan kalium yang tidak dikontrol bisa menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit. Gejalanya bisa berupa detak jantung tidak teratur, lemas, bahkan kesemutan di ujung jari. Dalam jumlah kecil, mungkin tidak terasa. Tapi jika dikonsumsi setiap hari atau dalam porsi besar, efeknya bisa menumpuk dan membahayakan. Perlu juga diperhatikan bahwa beberapa orang memiliki reaksi alergi ringan terhadap rambutan, terutama yang muncul dalam bentuk gatal-gatal di mulut, tenggorokan, atau bahkan ruam ringan di kulit. Pada tubuh lansia yang sistem kekebalannya sudah menurun, reaksi ini bisa lebih kuat atau muncul lebih lambat, sehingga tidak mudah dikenali penyebabnya. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan perubahan tubuh setelah mengonsumsi rambutan, apalagi bila baru pertama kali dicoba setelah sekian lama. Jadi, apakah rambutan harus dihindari sepenuhnya oleh lansia? Tidak selalu. Jika memang ingin menikmatinya, sebaiknya dibatasi hanya beberapa buah saja, dan dikonsumsi saat tubuh dalam kondisi sehat, tidak saat perut kosong, serta dihindari jika sedang mengalami gangguan gula darah atau gangguan pencernaan. Rambutan juga sebaiknya tidak dikombinasikan dengan buah manis lainnya seperti mangga atau semangka dalam satu waktu makan, karena akan mempercepat lonjakan gula dalam darah. Dengan memahami efek rambutan ini, kita menjadi lebih bijak dalam memilih buah. Apalagi lansia seringkali mengandalkan camilan ringan untuk mengisi waktu. Memilih camilan yang tepat akan membantu menjaga tubuh tetap stabil dan tidak memicu penyakit kronis secara diam-diam. Dan berbicara soal buah manis yang sering jadi camilan, kita akan masuk ke buah berikutnya yang juga sangat populer di kalangan masyarakat. Buah yang sering dianggap mewah, penuh manfaat, dan bisa meningkatkan kesehatan jantung. Tapi tunggu dulu, buah ini ternyata punya kandungan gula tinggi dan bisa berinteraksi negatif dengan obat-obatan tertentu, terutama bagi lansia. Di bab selanjutnya, kita akan membahas secara mendalam tentang buah anggur. Setelah kita membahas rambutan yang menyimpan bahaya tersembunyi lewat kandungan gulanya yang tinggi dan potensi fermentasi di saluran cerna, sekarang kita masuk ke buah berikutnya yang tak kalah sering dianggap buah sehat 1000 manfaat, anggur. Anggur sering dipromosikan sebagai sumber antioksidan, pelindung jantung, hingga buah yang mendukung awet muda. Namun di balik citranya yang glamor dan sehat, anggur justru bisa membawa risiko serius bagi lansia, terutama yang sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu atau memiliki gangguan metabolisme. Anggur memiliki kadar glukosa dan fruktosa yang sangat tinggi dibandingkan buah lainnya. Bahkan, satu genggam kecil anggur bisa mengandung gula alami sebanyak 1 sendok makan gula pasir. Untuk lansia yang tubuhnya tidak lagi mampu memproses gula secepat dulu, ini bisa menyebabkan lonjakan kadar gula darah yang drastis. Dalam jangka pendek, gejalanya bisa berupa tubuh lemas, pusing, hingga rasa haus berlebihan. Dalam jangka panjang, konsumsi anggur secara rutin bisa memperparah kondisi diabetes, prediabetes, dan resistensi insulin, yang banyak dialami oleh kelompok usia 60 tahun ke atas. Selain dari sisi gula, anggur juga mengandung senyawa flavonoid dan resveratrol, yang memang dikenal baik untuk jantung. Tapi, yang jarang dibicarakan adalah bahwa senyawa-senyawa ini juga memiliki kemampuan untuk mengencerkan darah secara alami. Artinya, ketika lansia yang sudah mengonsumsi obat pengencer darah, seperti aspirin, warfarin, atau clopidogrel, mengonsumsi anggur dalam jumlah banyak, efek pengenceran darah bisa meningkat secara berlebihan. Ini bisa menimbulkan risiko perdarahan, memar mudah, atau luka yang sulit sembuh, terutama bagi mereka yang juga memiliki tekanan darah tinggi. Tak hanya itu, anggur juga mengandung kalium dalam jumlah sedang hingga tinggi, tergantung varietasnya. Kalium memang dibutuhkan tubuh, tapi bagi lansia yang mengalami gangguan ginjal, konsumsi anggur bisa memperberat kerja ginjal dan menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit. Akibatnya bisa berupa gangguan irama jantung, kelemahan otot, bahkan rasa kesemutan di tangan dan kaki. Ini tentu bukan kondisi yang bisa dianggap sepele, apalagi pada lansia yang sudah memiliki penyakit penyerta. Salah satu kebiasaan yang memperburuk konsumsi anggur
adalah menganggapnya sebagai camilan ringan. Karena ukurannya kecil dan rasanya manis, anggur sering dimakan dalam jumlah besar tanpa disadari. Satu duduk bisa habis satu mangkuk, padahal jumlah kalori dan gulanya bisa menyamai sepotong kue manis. Apalagi jika anggur yang dikonsumsi adalah jenis tanpa biji, yang sering lebih manis dan rendah serat, sehingga mempercepat penyerapan gula dalam tubuh dan membuat lonjakan glukosa lebih tajam. Bentuk olahan anggur pun tidak kalah berbahaya. Jus anggur, kismis, anggur kering, atau anggur kaleng mengandung gula yang jauh lebih tinggi karena melalui proses pemekatan. Dalam bentuk jus, serat dalam anggur hilang, dan gula yang tersisa menjadi lebih cepat diserap tubuh. Ini memperburuk risiko lonjakan gula darah. Kismis bahkan bisa mengandung 3 hingga 4 kali lipat kadar gula dari anggur segar dalam porsi yang sama. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi anggur berlebihan bisa menyebabkan perut kembung dan diare, terutama pada orang yang memiliki intoleransi terhadap fruktosa. Hal ini disebabkan oleh fermentasi fruktosa yang tidak tercerna secara sempurna di usus besar, menghasilkan gas dan cairan yang mengganggu sistem pencernaan. Lansia yang sistem pencernaannya sudah lambat tentu akan lebih rentan terhadap efek ini. Lalu, apakah artinya anggur benar-benar harus dihindari oleh semua lansia? Tidak sepenuhnya. Anggur bisa dikonsumsi dalam jumlah kecil, tidak lebih dari 5-7 butir dalam satu waktu, dan tidak setiap hari. Pastikan juga tidak dikonsumsi bersamaan dengan obat pengencer darah, atau saat tubuh dalam kondisi lemah atau dehidrasi. Selalu pilih anggur yang masih segar, tidak terlalu matang, dan hindari bentuk olahan seperti jus atau kismis. Dengan mengenali sisi lain dari anggur, kita bisa lebih bijak dalam memilih buah. Apa yang selama ini terlihat sehat, ternyata tetap bisa menjadi ancaman jika dikonsumsi tanpa kontrol, terutama bagi lansia yang tubuhnya tidak lagi bekerja sekuat dulu. Dan dari anggur yang tampak mungil namun berbahaya, kita akan melanjutkan ke buah berikutnya yang juga sering dianggap sehat, namun memiliki potensi serupa. Buah ini sangat populer, sering ada di sarapan pagi, digemari karena praktis dan mengenyangkan. Tapi jika dikonsumsi dalam kondisi yang terlalu matang, kandungan gulanya bisa melonjak tinggi dan menjadi beban bagi tubuh lansia. Kita akan bahas lebih dalam tentang pisang matang berlebihan di bab selanjutnya. Setelah membahas anggur yang tampak mungil namun bisa menyebabkan lonjakan gula darah dan interaksi dengan obat, kini kita beralih ke buah yang lebih ramah di mata masyarakat, pisang. Buah ini adalah salah satu yang paling sering dikonsumsi oleh lansia karena teksturnya lembut, mudah dikunyah, dan tidak asam. Pisang juga dikenal sebagai sumber energi alami yang bisa mengenyangkan dalam waktu singkat. Tapi justru karena terlalu akrab dan terlalu sering dikonsumsi, kita sering mengabaikan fakta bahwa pisang yang terlalu matang bisa berbahaya bagi tubuh lansia. Saat pisang semakin matang, kandungan pati di dalamnya berubah menjadi gula sederhana, terutama glukosa dan fruktosa. Warna kulit yang berubah menjadi kuning pekat, atau bahkan kehitaman menandakan bahwa proses ini telah berjalan jauh. Pisang yang terlalu matang memang terasa lebih manis dan lembut, namun kadar gulanya jauh lebih tinggi dibanding pisang yang masih sedikit hijau atau kuning cerah. Bagi lansia yang memiliki kadar gula darah yang tidak stabil, atau yang sedang menjalani pengobatan diabetes, konsumsi pisang matang berlebihan bisa menyebabkan hiperglikemia, kondisi di mana gula darah melonjak melebihi batas normal. Bukan hanya itu, pisang matang yang dikonsumsi dalam jumlah banyak juga bisa menyebabkan lonjakan energi sesaat, diikuti oleh penurunan energi drastis beberapa jam kemudian. Hal ini membuat tubuh menjadi lemas, mengantuk, atau bahkan gelisah. Pada usia lanjut, fluktuasi seperti ini bisa memicu ketidakseimbangan metabolisme dan membuat tubuh terasa tidak stabil sepanjang hari. Apalagi jika pisang dikonsumsi sebagai camilan malam tanpa makanan pendamping yang kaya serat atau protein, efeknya bisa lebih terasa. Selain faktor gula, pisang juga mengandung kalium dalam jumlah tinggi, yang memang baik untuk tekanan darah dan fungsi otot. Namun, pada lansia dengan gangguan ginjal atau yang sedang mengonsumsi obat tertentu, kelebihan kalium bisa menjadi racun bagi tubuh. Gejala seperti kesemutan, jantung berdebar, hingga otot terasa lemas bisa muncul karena ginjal tidak mampu menyaring kalium berlebih dengan baik. Kombinasi antara gula tinggi dan kalium berlebih inilah yang membuat pisang matang harus dikonsumsi dengan sangat hati-hati oleh lansia. Seringkali pula, pisang matang disajikan dalam bentuk olahan tinggi gula, seperti pisang goreng, kolak, atau smoothie dengan tambahan susu kental manis. Olahan ini tentu jauh lebih tinggi kalorinya, dan memperparah dampaknya bagi penderita diabetes, hipertensi, atau gangguan metabolik lainnya. Bahkan dalam bentuk utuh pun,
Pisang matang bisa menjadi camilan yang dikonsumsi berlebihan karena rasanya yang nikmat dan teksturnya yang lembut. Yang jarang disadari juga adalah bahwa pisang matang berlebihan bisa menyebabkan gangguan pencernaan ringan, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah besar tanpa diimbangi dengan serat atau cairan. Meskipun pisang dikenal membantu pencernaan, versi yang terlalu matang justru bisa menyebabkan sembelit ringan karena gulanya lebih dominan dibandingkan seratnya. Pada tubuh lansia yang sudah lambat dalam mencerna makanan, hal ini bisa memicu rasa begah dan tidak nyaman sepanjang hari. Apakah itu berarti pisang tidak boleh dimakan oleh lansia? Tentu saja boleh, asal dikontrol dengan baik. Pilihlah pisang yang tidak terlalu matang. Kulit berwarna kuning dengan sedikit bintik coklat masih cukup aman. Hindari pisang yang sudah lembek dan kulitnya kehitaman. Jangan makan lebih dari 1 buah dalam satu waktu, dan upayakan untuk mengonsumsinya bersamaan dengan makanan lain yang tinggi serat dan rendah gula agar gula darah tetap stabil. Jika sedang menjalani pengobatan diabetes atau memiliki masalah ginjal, sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter sebelum mengonsumsi pisang setiap hari. Dengan memahami bahaya tersembunyi dari pisang yang terlalu matang, kita bisa lebih bijak dalam menikmati buah ini, bukan sekadar karena kebiasaan, tapi karena kesadaran akan perubahan tubuh di usia lanjut. Dan setelah pisang, kita akan masuk ke buah berikutnya yang tidak kalah digemari, terutama saat musim panas. Rasanya manis, kandungan airnya tinggi, dan terlihat sangat menyegarkan. Tapi jangan salah, kandungan gula dan air yang berlebih dari buah ini bisa mengganggu keseimbangan elektrolit tubuh lansia, serta memicu buang air kecil berlebihan yang berujung pada dehidrasi ringan. Di bab selanjutnya, kita akan bahas lebih dalam tentang buah yang satu ini, mangga. Setelah membahas pisang matang berlebihan yang bisa menjadi jebakan manis bagi lansia, kini kita masuk ke buah lain yang juga sering dikonsumsi tanpa rasa curiga, mangga. Buah yang satu ini begitu populer di berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga lansia. Warnanya cerah, rasanya manis menyegarkan, dan sering dijadikan jus, rujak, bahkan campuran dalam makanan penutup. Tapi di balik lezatannya itu, mangga ternyata memiliki kandungan yang bisa menjadi beban berat bagi tubuh lansia, terutama jika dikonsumsi berlebihan. Mangga, terutama yang sudah matang sempurna, mengandung fruktosa dalam jumlah sangat tinggi. Semakin matang mangga, semakin manis rasanya, dan semakin besar pula kandungan gulanya. Dalam satu buah mangga ukuran sedang, kandungan gulanya bisa mencapai 30 gram, setara dengan 2 sendok makan penuh gula pasir. Bagi lansia yang memiliki riwayat diabetes, prediabetes, atau resistensi insulin, angka ini sangat mengkhawatirkan. Konsumsi 1 buah mangga saja bisa memicu lonjakan gula darah dalam waktu singkat, dan sayangnya, tubuh lansia tidak secepat dulu dalam menetralkan kelebihan gula ini. Lonjakan gula darah yang terjadi secara berulang dapat menyebabkan tubuh menjadi mudah lelah, pusing, gelisah, hingga berisiko mengalami hiperglikemia. Bahkan bagi mereka yang tidak menyadari bahwa dirinya berada di ambang diabetes, konsumsi mangga secara rutin bisa mempercepat terjadinya gangguan tersebut. Apalagi jika mangga dikonsumsi dalam bentuk olahan seperti jus mangga, smoothie manis, atau bahkan mango sticky richie yang menggabungkan gula tambahan dan santan. Kombinasi ini sangat berat bagi metabolisme lansia. Selain kandungan gula yang tinggi, mangga juga mengandung cukup banyak karbohidrat cepat serap. Artinya, tubuh akan menyerap energi dari mangga dalam waktu singkat, memicu lonjakan energi yang semu. Dalam kondisi tertentu, hal ini bisa membuat tubuh lansia mengalami perubahan suasana hati secara drastis, dari bersemangat menjadi lesu hanya dalam beberapa jam. Ketidakstabilan ini tentu tidak ideal bagi mereka yang perlu menjaga energi dan fokus sepanjang hari. Mangga juga memiliki efek samping yang berkaitan dengan kandungan serat larut dan enzimnya. Bagi beberapa lansia, terutama yang memiliki gangguan pencernaan seperti sindrom iritasi usus besar, IBS, mangga dapat menyebabkan perut kembung, begah, dan dalam beberapa kasus memicu diare ringan. Efek ini makin terasa jika mangga dikonsumsi dalam kondisi sangat matang atau dikombinasikan dengan makanan lain yang juga tinggi gula atau lemak. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah reaksi alergi ringan yang bisa muncul setelah mengonsumsi mangga, terutama pada kulit bagian bibir dan mulut. Ini disebabkan oleh zat alami pada kulit mangga yang mirip dengan zat dalam tanaman poison ivy. Meskipun jarang, pada beberapa lansia yang memiliki kulit sensitif atau sistem kekebalan tubuh yang menurun, reaksi ini bisa muncul dalam bentuk gatal, kemerahan, atau bahkan ruam ringan. Mangga juga dapat menjadi masalah tersembunyi bagi lansia yang memiliki gangguan ginjal. Kandungan kalium dan fosfor dalam mangga tidak setinggi pisang, namun jika dikonsumsi dalam jumlah besar secara rutin, bisa berkontribusi pada akumulasi zat-zat tersebut di dalam darah.
Ini tentu berbahaya bagi mereka yang tidak lagi mampu menyaring darah secara optimal akibat penurunan fungsi ginjal. Namun tentu, seperti buah-buahan lainnya, mangga bukanlah musuh. Masalah muncul ketika kita tidak mengontrol jumlah dan cara konsumsinya. Jika ingin mengonsumsi mangga, pilihlah buah yang belum terlalu matang. Batasi hanya beberapa potong kecil, dan hindari menambahkannya dalam makanan atau minuman yang sudah manis. Bila dikonsumsi dengan cara yang bijak, mangga tetap bisa dinikmati tanpa menimbulkan gangguan serius. Kini kita telah membahas 8 buah yang sebaiknya diwaspadai oleh lansia, dan semuanya memiliki satu kesamaan. Terlihat sehat, rasanya enak, tetapi menyimpan risiko tersembunyi jika dikonsumsi tanpa kendali. Namun, bahaya dari buah tidak selalu datang dari gula atau gas. Kadang, bahaya datang dari lemak alami dan efek fermentasi berlebih yang justru memperberat kerja jantung, ginjal, dan sistem pencernaan. Di bab berikutnya, kita akan membahas buah yang aromanya sangat kuat, bentuknya mirip dengan durian, dan sering ditemukan dalam berbagai makanan khas daerah. Tapi di balik aromanya yang menggoda, buah ini bisa menjadi penyebab perut begah, naiknya tekanan darah, dan penumpukan gas dalam tubuh lansia. Kita akan bahas lebih dalam tentang buah berikutnya, cempedak. Setelah kita membahas mangga yang manis namun bisa memicu lonjakan gula darah dan gangguan metabolik pada lansia, kini kita beralih ke buah yang memiliki aroma tajam, tekstur lembut, dan rasa yang sangat khas, cempedak. Sepintas, cempedak mirip dengan nangka, bahkan sering dikira kembarannya. Tapi tahukah kamu bahwa di balik kenikmatannya yang legit dan aromanya yang menggoda, cempedak juga menyimpan sederet risiko kesehatan bagi tubuh lansia, terutama jika dikonsumsi secara berlebihan? Cempedak mengandung lemak alami, gula, dan senyawa penghasil gas yang cukup tinggi. Ketiganya bisa menjadi kombinasi berbahaya bagi lansia yang memiliki sistem pencernaan lambat, tekanan darah tinggi, atau gangguan jantung. Seperti halnya durian dan nangka, cempedak memiliki efek berat di perut, karena tekstur buahnya yang kenyal dan tinggi serat kasar. Untuk tubuh muda, ini mungkin tidak menjadi masalah. Tapi pada lansia, yang kemampuan pencernaannya sudah menurun, cempedak bisa menyebabkan perut kembung, begah, dan bahkan konstipasi. Kandungan gas dari fermentasi alami di dalam saluran cerna setelah mengonsumsi cempedak seringkali menimbulkan gejala tidak nyaman, seperti nyeri perut atau rasa penuh di ulu hati. Bahkan ada beberapa lansia yang mengaku kesulitan tidur karena perut terasa mengganjal setelah makan cempedak, terutama saat dikonsumsi malam hari atau dalam jumlah banyak. Lebih dari itu, lemak alami dalam cempedak cukup tinggi dibandingkan buah-buahan lainnya. Ini bukan lemak jenuh seperti dalam daging atau gorengan, namun tetap memberi beban metabolik pada tubuh, terutama bagi mereka yang memiliki kadar kolesterol tinggi atau sedang dalam pengobatan jantung. Tubuh lansia memerlukan waktu lebih lama untuk memproses lemak, dan bila dikombinasikan dengan makanan tinggi karbohidrat atau santan, seperti cempedak goreng, maka risiko penumpukan lemak dalam pembuluh darah semakin besar. Ini bisa memicu naiknya tekanan darah, peningkatan kolesterol LDL, dan beban kerja jantung. Jangan lupakan pula kandungan gulanya. Cempedak yang matang memiliki rasa manis alami yang cukup tajam. Meskipun tidak semanis mangga atau rambutan, rasa manis ini datang dari kombinasi fruktosa dan sukrosa alami yang tetap berisiko bagi lansia dengan kadar gula darah yang tidak stabil. Dan seperti buah-buahan lainnya, cempedak seringkali tidak dimakan 1 atau 2 potong saja. Ukurannya yang besar dan teksturnya yang membuat ketagihan, membuat orang mudah makan berlebihan, tanpa sadar telah mengonsumsi kalori dan gula dalam jumlah besar. Yang menjadi perhatian tambahan adalah cara penyajian cempedak yang sangat beragam di Indonesia, mulai dari cempedak goreng, kolak, hingga campuran dalam kue. Sayangnya, hampir semua olahan ini menambahkan gula, santan, dan minyak dalam jumlah besar, membuat beban kalori dan lemaknya makin tinggi. Bagi lansia yang memiliki tekanan darah tinggi, diabetes, atau kolesterol tinggi, kombinasi ini bisa menjadi pemicu serangan jantung atau komplikasi serius lainnya jika dikonsumsi secara rutin. Bahkan, beberapa penelitian menyebutkan bahwa fermentasi alami dalam cempedak matang bisa menghasilkan senyawa alkohol ringan, terutama jika buah disimpan terlalu lama. Meskipun jumlahnya sangat kecil, pada tubuh lansia yang sensitif, ini bisa menyebabkan sensasi pusing, mual, atau jantung berdebar. Dan karena efeknya datang perlahan, banyak yang tidak menghubungkannya langsung dengan buah yang dikonsumsi. Apakah artinya lansia harus menghindari cempedak sepenuhnya? Tidak harus. Tapi penting sekali untuk mengontrol jumlah, frekuensi, dan cara penyajiannya. Jika memang ingin menikmati cempedak, pilihlah dalam porsi kecil. Hindari jika sudah terlalu matang atau beraroma sangat kuat,
dan usahakan tidak digoreng atau diberi gula tambahan. Bila memungkinkan, konsumsi bersama makanan yang tinggi serat larut, seperti oatmeal atau sayuran rebus, agar memperlambat penyerapan gula dan lemak dalam tubuh. Dengan mengenali risiko dari cempedak, kita bisa lebih bijak dalam memilih makanan sehari-hari. Ingat, pada usia 60 tahun ke atas, tubuh tidak lagi sefleksibel dulu. Apa yang dulu bisa dinikmati tanpa masalah, kini bisa membawa dampak serius hanya karena sedikit saja konsumsi yang berlebihan. Setelah membahas cempedak yang kaya gas dan lemak, kini kita akan beralih ke buah yang sering terlihat praktis dan modern. Buah ini biasanya dijual dalam kemasan kaleng, terlihat cantik dan menggoda dengan sirup manis yang mengilap. Tapi justru karena tampilannya yang menarik dan sifatnya yang siap saji, buah ini menyimpan bahaya tersembunyi yang jauh lebih besar dibanding buah segar biasa. Di bab selanjutnya, kita akan membahas tentang buah kaleng dan buah dalam sirup, dan mengapa lansia harus sangat berhati-hati terhadapnya. Setelah kita membahas cempedak yang tampak alami namun bisa memicu gangguan metabolik dan pencernaan pada lansia, kini kita masuk ke jenis buah yang sebenarnya tidak muncul langsung dari alam, melainkan melalui proses industri, buah kaleng atau buah dalam sirup. Sekilas, buah ini terlihat cantik, praktis, dan menggoda. Warna-warni menarik dalam kaleng atau kemasan plastik, potongan buah yang sudah siap makan, dan sirup manis yang tampak menyegarkan membuat banyak orang, terutama lansia, tertarik untuk mengonsumsinya sebagai pengganti buah segar. Tapi sayangnya, buah kaleng bisa menjadi salah satu jebakan paling berbahaya bagi kesehatan lansia, karena kandungan di dalamnya lebih rumit daripada yang terlihat. Hal pertama yang perlu kita cermati adalah kandungan gulanya yang sangat tinggi. Kebanyakan buah kaleng direndam dalam larutan sirup kental, yang dibuat dari campuran air, gula rafinasi, dan bahan pengawet. Dalam satu porsi kecil saja, kandungan gulanya bisa mencapai 20-30 gram, setara dengan 2 hingga 3 sendok makan gula pasir. Bagi lansia yang memiliki diabetes, ini jelas mimpi buruk. Bahkan bagi yang tidak memiliki riwayat diabetes sekalipun, konsumsi gula sebesar itu dapat memicu lonjakan gula darah yang drastis, membuat tubuh mudah lelah, jantung berdebar, dan merasa tidak stabil sepanjang hari. Lebih parahnya lagi, kandungan gula dalam sirup buah kaleng tidak diimbangi oleh serat alami dari buah, karena selama proses pengalengan, sebagian besar serat akan rusak atau larut dalam cairan. Akibatnya, tubuh menyerap gula jauh lebih cepat, tanpa penahan alami seperti dalam buah utuh. Inilah yang membuat indeks glikemik buah kaleng sangat tinggi, jauh melampaui buah segar pada umumnya. Selain gula, buah kaleng juga mengandung bahan pengawet, pewarna, dan bahkan natrium, garam, untuk menjaga tekstur dan warna agar tetap menarik. Bahan-bahan ini tidak hanya memperburuk metabolisme tubuh, tapi juga bisa mengganggu kerja ginjal dan hati. Natrium yang berlebihan dapat memicu peningkatan tekanan darah, retensi cairan, pembengkakan pada kaki atau tangan, dan bahkan memicu gangguan jantung pada lansia yang sudah memiliki penyakit penyerta. Yang juga perlu dicermati adalah kemasan buah kaleng itu sendiri. Banyak kaleng menggunakan lapisan bahan kimia seperti BPA, bisphenol A, yang bisa larut ke dalam makanan, terutama jika disimpan terlalu lama atau terkena panas. BPA dikaitkan dengan gangguan hormon, peningkatan risiko penyakit jantung, dan penurunan fungsi ginjal. Semua ini tentu sangat berbahaya bagi lansia yang daya tahan tubuhnya sudah mulai melemah. Tak sedikit lansia yang tergoda untuk mengonsumsi buah kaleng karena alasan praktis dan ekonomis. Tidak perlu dikupas, tidak perlu diiris, langsung bisa disantap kapan saja. Namun justru karena kemudahan inilah, konsumsi seringkali tidak terkontrol. Satu mangkuk kecil menjadi 2, lalu menjadi kebiasaan harian. Akibatnya, tubuh terus dibanjiri oleh gula tambahan, bahan kimia, dan kalori berlebih tanpa disadari. Padahal, tujuan dari makan buah seharusnya adalah untuk menyehatkan tubuh, bukan menambah beban kerja organ dalam. Dan jika dilihat dari komposisinya, buah kaleng lebih mirip seperti makanan manis atau camilan pencuci mulut, daripada sumber vitamin dan mineral seperti buah segar. Oleh karena itu, menganggap buah kaleng sebagai pengganti buah segar adalah kesalahan besar, terutama bagi lansia. Jika memang ingin mengonsumsi buah dari kemasan, pilihlah buah beku tanpa tambahan gula, atau buah kaleng yang bertuliskan dalam air, atau tanpa tambahan gula. Tapi sebaiknya, buah-buahan tetap dikonsumsi dalam bentuk segar dan utuh, tanpa proses pengolahan tambahan yang mengubah komposisinya secara drastis. Kini kita telah melihat bahwa tidak hanya buah-buahan alami yang bisa menimbulkan risiko bagi lansia, tapi juga buah-buahan hasil industri yang tampaknya praktis namun sebenarnya menyimpan bahaya tersembunyi. Bahaya tersebut bukan hanya dari gula, tetapi juga dari pengawet, natrium,
dan zat kimia lainnya yang tidak dirancang untuk tubuh yang sudah mulai melemah. Sahabat yang terkasih, setelah menyimak seluruh penjelasan tentang 14 buah yang bisa menjadi bahaya tersembunyi bagi lansia, kini kita tahu bahwa tidak semua yang tampak sehat itu selalu aman. Bahkan buah-buahan yang tampaknya sederhana dan akrab dalam kehidupan sehari-hari, bisa menjadi pemicu masalah kesehatan jika tidak dipilih dan dikonsumsi dengan bijak. Namun bukan berarti kita harus takut makan buah. Justru sebaliknya, buah tetap penting dan penuh manfaat. Tapi pada usia lanjut, tubuh sudah tidak sekuat dulu. Ia menjadi lebih sensitif, lebih selektif, dan lebih butuh perhatian. Maka, kuncinya bukan menghindari semua buah, melainkan memahami tubuh kita dan memilih dengan penuh kesadaran. Hidup setelah usia 60 bukan tentang membatasi kebahagiaan, tapi tentang merayakan kehidupan dengan penuh kehati-hatian. Makanan bukan sekadar pengisi perut, tapi penentu kualitas hidup di hari-hari mendatang. Kita bisa tetap menikmati rasa manis dalam hidup, asal tahu batas dan cara mengelolanya. Ingatlah, menjaga kesehatan di usia lanjut bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang kita sayangi, anak, cucu, pasangan hidup, dan keluarga yang ingin melihat kita tetap tersenyum, tetap kuat, dan tetap hadir dalam kehidupan mereka. Jadi mulai hari ini, mari kita lihat buah-buahan bukan hanya dari warnanya yang cerah atau rasanya yang lezat, tapi dari bagaimana buah itu berdampak pada tubuh kita yang sudah berjasa selama puluhan tahun. Pilihlah buah yang benar-benar memberikan kebaikan, bukan sekadar kenikmatan sesaat. Semoga video ini memberi manfaat, membuka wawasan, dan membantu sahabat mengambil keputusan yang lebih bijak dalam menjaga kesehatan. Jika menurut Anda video ini penting, jangan ragu untuk bagikan kepada orang tua, teman, atau saudara lansia lainnya. Karena bisa jadi, satu langkah kecil seperti ini dapat menyelamatkan kesehatan seseorang yang kita cintai. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jaga diri, jaga hati, dan teruslah hidup dengan semangat dan harapan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga selalu sehat, bahagia, dan diberi umur panjang yang berkualitas.